عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Kaum muslimin muslimat jamaah Masjid At-Taqwa Sumberjo, ugi sedaya masyarakat ingkang rawuh wonten ing kesempatan menika, wabil khusus ingkang kula hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sumberjo Bapak Kiai Haji Adib Susilo, Ketua Takmir Masjid At-Taqwa inggih menika Bapak Sujarno lan wakilipun Bapak Dr. Andes Mujahidin yang juga bertindak selaku Ketua Panitia Pengajian Rahmatan lil Alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan secara pribadi saya sangat bersyukur dan bergembira untuk bisa hadir pada majelis ini untuk yang kedua kalinya. Dulu saya hadir di majelis ini pada 1 Juli 2022 dan sekarang saya diminta lagi untuk hadir. Mudah-mudahan tidak bosan nggih Bapak Ibu nggih. Mergi kula niki nggih biasa-biasa kemawon, mboten kados Ustadz Abdus Somad, mboten kados Ustadz Adi Hidayat. Terus biasa kula Agus Salim. Momen menika istimewa keranten kita menika samangke wonten ing sasi Ramadan. Lan secara khusus, secara pribadi, ini juga sangat istimewa bagi saya karena hari ini adalah hari ulang tahun saya, 1 April. Padahal kula nggih mboten mesen Pak Mujahidin ya. Tapi itu sebuah kebetulan. Sebuah kebetulan saja, dan saya tidak terbiasa untuk mengadakan ulang tahun, acara ulang tahunan ya. Karena kebiasaan ulang tahun menika mboten kebiasaan umat Islam. Nabi nggih mboten nate ngulang. Hanya saja zaman sakmangke menika dados panutanipun lare-lare menika inggih menika YouTube. Sehingga kadang-kadang lare-lare TK niku acara apa ini kok jajan ulang tahun. Nggih mboten napa-napa nek mboten enten istilah tabdzir, tidak harus memaksakan diri. Keranten nek menika dados adat tradisi, kadang-kadang enten lare sing mboten gadah kepeksa keranten mengadakan acara ulang tahun, nyuwun dumateng bapak ibunipun biaya untuk mengadakan acara ulang tahun. Nah menika dados masalah. Nek tiang dari keluarga mampu ngadakan acara ulang tahun dengan niat sedekah lan kesyukuran mboten napa-napa. Tapi kemudian menawi dados tradisi lan akhiripun memaksa tiang utawi lare ingkang dari keluarga kurang mampu untuk mengadakan acara menika ingkang dados masalah. Nah, ulang tahun piyambak menurut kula sing terpenting mboten bersenang-senang. Menawi kita menika ulang tahun, seharusnya bukan bergembira dan bersenang-senang,
tapi justru harus dijadikan bahan renungan. Terus nalika ulang tahun misalipun, kita mboten bergembira karena usia kita sudah misalnya 50 atau sekian atau 25. Tapi yang mesti kita pikirkan adalah ketika usia kita bertambah, itu sesungguhnya jatah hidup kita itu berkurang. Nggih napa mboten? Nah, jadi salah nek misalnya kita memperingati ulang tahun dengan senang-senang, dengan bergembira. Karena ketika usia kita bertambah 1 tahun, itu dalam pengertian yang lebih dalam dan filosofis, itu artinya jatah usia kita di dunia ini berkurang. Nah, ketika usia tambah, akhirnya sisa usia berkurang, itu artinya semakin mendekatkan kita kepada ajal. Ajal itu batas akhir yang memang sudah ditetapkan oleh Allah untuk setiap makhluknya, untuk suatu saat harus kembali kepada panjenenganipun. Mila kita menawi ulang tahun menika saenipun merenung, melakukan refleksi, melakukan evaluasi diri terhadap apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok. Dan menika termasuk wasiat lan pesan saking Allah Subhanahu wa taala wonten ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang itu melihat apa yang sudah dipersembahkan untuk hari esoknya. Terus visi ayat ini sangat-sangat luar biasa. Menyadarkan kita bahwa hendaknya kita dalam hidup senantiasa punya kesadaran apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Nah, hari esok itu bermacam-macam. Bisa dalam pengertian hari esok dalam arti ya hari esok, sekarang hari ini, besok. Besok ini kita akan jadi apa? Akan melakukan apa? Artinya bahwa hari besok bagi seorang mukmin, besok itu harus lebih baik dari sekarang. Dalam sebuah pepatah Arab dikatakan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ininya itu ternyata sama saja dengan hari kemarin, dia sudah merugi meskipun posisinya sama. Karena apa? Karena kita sudah bertambah usia meskipun 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tapi kalau posisinya, outputnya, hasilnya sama saja, itu berarti menurut hitungan ekonomi, perdagangan, itu rugi. Kita sudah berkorban waktu, kita berkorban tenaga, tetapi hasilnya ternyata sama saja. Berarti itu sudah kerugian. Maka betul pepatah Arab tadi, man kana yaumuhu mithla amsi, itu sudah rugi. Sebaliknya. Halo, tes. Nah, yang ketiga adalah yang lebih parah, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Yang hari ini ternyata lebih buruk dari hari kemarin. Ini betul-betul makhluk atau orang yang terlaknat, ya, terlaknat. Artinya tidak seharusnya orang itu seperti itu. Seharusnya manusia itu mengalami peningkatan, semakin tambah usia, semakin tambah amalnya, semakin tambah manfaatnya, sehingga pada akhirnya ketika kita harus meninggalkan dunia ini, kita sudah penuh dengan modal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang payah yaitu jika orang selama hidupnya tidak melakukan
Yang payah adalah jika orang selama hidupnya tidak melakukan apa-apa atau bahkan justru melakukan hal-hal yang tidak baik, hanya mengumpulkan dosa, mengumpulkan kejahatan-kejahatan, dan pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan tidak membawa modal apa-apa, bahkan mungkin membawa cacian masyarakat. Karena ini menjadi renungan kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada sebuah pepatah Arab yang ini mungkin dipelajari oleh santri-santri biasanya. Ini sebuah renungan. Bayi ini ku nek lahir, mergi napa kok nangis? Kok mboten enten bayi lahir kok guyu, ini mboten enten nggih. Ibu-ibu enten apa mboten bayi lahir kok nangis nih? Kok guyu, mboten enten. Rata-rata bayi nek lahir niku mesti nangis. Mergi napa kok nangis? Nangis itu kalau menurut Imam Ghazali itu karena bayi berbicara dengan bayi halo tes. Apa mungkin volumenya terlalu tinggi mungkin ya? Halo. Halo. Ya. Nah, kenapa bayi itu kalau lahir kok nangis? Imam Ghazali membuat semacam perenungan, dan menurut beliau bayi itu kalau lahir nangis karena insting bayi, naluri bayi itu bisa merasakan betapa dunia ini hawanya panas, tidak enak. Jadi bayi itu lahir pindah dari suatu alam rahim masuk ke alam dunia. Jadi alam rahim itu lebih nikmat, lebih bahagia, lebih tenang. Nah, kemudian ketika bayi itu lahir, dia merasakan sebuah suasana yang kurang bagus, entah panas, entah tidak enak, sehingga akhirnya naluri jernih seorang janin bayi itu kemudian menangis. Nah, itu naluri asli manusia ketika masih bayi berbicara demikian. Tapi itu wajar, karena memang manusia itu diberi oleh Allah semacam fitrah. Fitrah itu berarti naluri suci sejak bawaan lahir untuk menjadi manusia yang baik. Hanya saja manusia itu kadang-kadang dalam perkembangannya bisa menjadi buruk, bisa menjadi baik. Tergantung bagaimana orang-orang di sekitarnya atau dirinya sendiri mengelola hidupnya, dalam hidup berinteraksi dengan lingkungan yang baik atau tidak, belajar ilmu yang baik apa tidak, bersahabat dengan teman yang baik atau buruk. Akhirnya itulah yang kemudian menjadikan orang itu berkembang, kadang-kala bisa menjadi orang yang bertakwa, kadang-kadang bisa menjadi orang yang sebaliknya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jiwa manusia itu sudah dibuat oleh Allah dengan begitu sempurna. Tetapi jiwa manusia itu juga punya dua potensi. Punya potensi untuk menjadi orang yang bertakwa, juga punya potensi untuk menjadi orang yang jahat. Tergantung siapa yang selalu membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Lanjutan ayat itu, sangat beruntunglah orang-orang yang senantiasa menyucikan jiwanya agar tetap menjadi orang yang bertakwa. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang yang senantiasa mengotori jiwanya sehingga dia muncul sebagai orang-orang yang tidak benar, menjadi orang-orang jahat. Maka tergantung kita. Kita ini termasuk orang-orang yang zakka an-nafsa, selalu membersihkan dan menyucikan diri kita, atau justru sebaliknya orang yang senantiasa mengotori jiwa kita sendiri sehingga kita cenderung kepada pribadi yang mungkar, pribadi yang tidak baik. Jadi kembali kepada masalah kelahiran manusia tadi. Bayi lahir nangis, kalau tidak nangis itu tidak normal, kalau menangis justru normal. Nah, dalam perjalanan hidup ini
Kita harus selalu berusaha untuk membalik kenyataan itu. Dalam pepatah Arab dikatakan waladatka ummuka ya ibna adama bakian. Wahai anak Adam, ibu engkau telah melahirkan kamu sementara kamu dalam keadaan menangis. Selanjutnya bagaimana pesan kata hikmah tadi? Ihris ala amalin takunu bihi idzan yabquna haulaka dhahikan masrura. Nah, pada bait yang kedua syair tadi, kalau kita bisa sebut syair, menganjurkan kita untuk melakukan perbuatan. Ihris, berusahalah kamu untuk melakukan perbuatan. Perbuatan yang dimaksud di sini tentu saja perbuatan yang baik. Takunu bidzan, yang dengan perbuatan-perbuatan itu kamu nanti akan menjadi dhahikan masrura, kamu menjadi senyum bahagia, sementara manusia-manusia di sekelilingmu menangis. Kapan? Saat kita meninggal dunia. Jadi saat lahir kita menangis, marilah kita jadikan saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang tertawa, bukan tertawa ya, kita yang tersenyum bahagia, sementara orang-orang di sekitar menangis kehilangan. Jadi nek bayi lahir niku, bayinya menangis tapi tiang-tiang setengah sekitar seneng, ibuke gegere, ya mbae, pamane, bibik tonggo-tonggone seneng sedaya, bergembira, tapi bayinya menangis. Nah, nanti kalau kita meninggal, kita harus mengubah keadaan itu. Bagaimana ketika kita meninggal, itu orang-orang menangisi kematian kita, sementara kita sendiri bisa mati meninggalkan dunia ini dengan tersenyum bahagia. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Tergantung bagaimana kita mengisi hidup kita. Kalau kita mengisi hidup kita dengan amal soleh, dengan amal-amal yang penuh manfaat bagi manusia yang lain, maka jelas ketika kita meninggalkan mereka, mereka akan sangat kehilangan terhadap kita. Tetapi kalau kita hidup di dunia ini, yang kita lakukan adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang merugikan orang lain, hal-hal yang menyakitkan orang lain, maka ketika kita meninggal, bukan innalillahi yang diucapkan tetangga, tapi alhamdulillah wong iku wis hilang. Nah niku napa pilihan kangge kita sedaya? Kita menika mangke badhe milih dadi wong sing nalika pejah niku disyukurna dening wong, apa dipun tangisi dening tiyang. Nah niku tergantung kita piyambak. Malah mila saking menika forum menika dados pengenget kita sedaya supados tansah inget pilih gesang menika mboten suwe. Kula piyambak nek rumaos kula nggih tasih nom. Mergo zaman cilikan sekolah niku nggih ketingale sek wingi, tapi ternyata ya wis tuwa. Wis tuwa, wis elek, wis ompong. Niki nuwun sewu Pak kameramen, ini gigi saya kurang bagus ya untuk masuk kamera, tapi ya enggak apa-apa. Nah, yang penting bukan giginya kan ya, ilmunya ya. Dereng kula tambalaken. Ya. Tas Juli rumiyin tasih utuh ya, niki pun buang. Dados niku. Mila saking menika munasabah Ramadan menika harus menjadi sebuah momen yang kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pancen Bapak Ibu lan sedherek sedaya, teng donya menika tiyang gesang boten mungkin dados manungsa sing sempurna 100% boten mungkin. Kita boten nabi. Nabi mawon kadang-kadang tasih enten salahe. Nah napa malih kita sing boten nabi mesti enten kekuranganipun, salah dumateng tiyang lintu utawi salah dumateng Allah. Menika mesti. Nek salah menika sampun bagian saking sifat menungso. Tapi menungso sing sae inggih menika tansah berusaha memperbaiki hal yang salah diganti dengan yang baik.
terus senantiasa memperbaiki dan membersihkan dari kesalahan-kesalahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mereka sampun paham bagaimana manusia dan karakternya serta sifat-sifatnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah membuat beberapa cara bagaimana manusia itu bisa membersihkan diri. Caranya diantaranya adalah kita dikengken ibadah, dikongkon sholat gangsal wekdal saben dinten. Menawi Jumat kita dipun kengken sholat Jumat kangge tiyang jaler. Terus Allah ugi nyediaken salah setunggalipun ulan dalam setahun untuk dijadikan sarana bagi penghapus dosa-dosa kita. Rasulullah dawuh wonten setunggalipun hadis, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Dados ibadah salat gangsal wekdal ingkang kita lampahi saben dinten niku menghapus dosa-dosa ingkang kita lampahi dalam sehari. Salat Jumat ingkang kita lampahi lajeng salat Jumat candhaipun menika saged menghapus dosa-dosa kita ing dalam seminggu. Lan ugi Ramadan kalian amalan-amalan ibadahipun, siyamipun, salat tarawihipun, waosan Al-Qur'an sedekahipun menika saged menghapus dosa-dosa kita selama satu tahun yang lalu. Terusipun hadis majtunibatil kabair. Dosa-dosa yang secara otomatis terhapus kalian ibadah-ibadah kala wau inggih menika dosa-dosa ingkang alit. Nek dosa-dosa ingkang al-kabirah, al-kabair menika kedah melalui sebuah proses namanipun taubat. Taubat itu artinya menika sebuah penyesalan yang betul-betul dari dalam hati yang dilakukan oleh seorang terhadap kesalahan yang dilakukannya. Kemudian penyesalan itu disertai dengan semangat untuk memperbaiki diri. Tekad untuk tidak lagi mengulang kesalahan di masa lalu dan membangun niat untuk berbuat yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu taubat. Nah, harus betul-betul. Nah, tetapi kalau dosa-dosa kecil itu otomatis sesuai hadis kalau wau inggih menika saged terhapus kalian amal-amal ibadah ingkang kita lampahi. Mila saking menika sasi Ramadan yang telah disediakan oleh Allah ini kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Biasanya pun kita menika mireng tiang-tiang berdoa. Senasa menika mboten doa maksur saking Rasulullah, tapi menika nggih sae kemawon. Nalika ulan Rejab sampun donga, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mugi panjenengan paringi kula berkah, keberkahan kesaenan wonten ing sasi Rajab lan sasi Sa'ban sadurunge Ramadan. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami sampai pada bulan Ramadan. Donganipun kados ngaten. Nah, sakmangke Allah sampun nekdiraken kita sedaya sampai di bulan Ramadan, pun angsal sedasa dinten langkung nggih. Nah, napa kita sampun memanfaatkan kehadiran Ramadan kanthi saestu tapi mboten? Lah monggo menika kita evaluasi. Ramadan menika Rasulullah biasanipun menawi Ramadan tiba itu selalu memberi aba-aba kepada para sahabat-sahabat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah dawuh nek Ramadan menika dungi ayyuhan nas atakum syahrul Ramadan. Wahai sahabat-sahabat semuanya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu bukan bulan biasa, disebutkan syahrun mubarak. Ia adalah satu bulan yang penuh berkah, diberkahi oleh Allah. Banyak keberkahan, banyak kebaikan di bulan Ramadan. Jadi ini pengumuman Rasulullah kepada para sahabat setiap kali Ramadan tiba. Sekedar untuk mengingatkan para umat Islam, kaum muslimin untuk mengambil manfaat Ramadan itu sebaik-baiknya. Terus dalam lanjutan hadis, apa di antara keberkahan dan kebaikan Ramadan? Dipun sebutaken tuftahu faradallahu fihi siyamahu.
Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk menjalankan puasa di bulan itu. Ini sebuah hal yang wajib. Terus keberkahanipun inggih menika tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul nar, abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Terus pundi kita memahami hadis menika? Dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, itu mengandung arti bahwa Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya. Bagi yang ingin masuk surga, silakan melakukan usaha sedikit pun, Allah akan mengabulkan dan akan berarti untuk bisa memasukkan dia ke surga. Melanipun ibadah-ibadah kita lampahi menawi kita lampahi wonten sasi Ramadan menika nggadahi nilai ingkang lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia. Karena Allah akan melipat gandakan pahala amal kebaikan. Maka ten ugi tiang-tiang ingkang nggadahi dosa. Nek tiang nggadahi dosa memiliki dosa, ini biasanya konsekuensinya kan masuk neraka. Tetapi di bulan Ramadan Allah memberi kesempatan bagi orang-orang yang memiliki dosa dan kesalahan untuk bisa terhindar dari neraka. Caranya apa? Harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Dia harus melakukan istighfar, harus taubat, harus beramal soleh, harus beribadat, yang akhirnya bisa menghapus dosa-dosa itu. Akhirnya dia menjadi terselamatkan dari neraka. Terus pengertian kula hadis menika ngaten. Terus Allah akan memberikan kemudahan dan kemurahan kepada kita semuanya untuk masuk surga dan untuk menghindari neraka. Dengan cara apa? Yaitu dengan memanfaatkan momen Ramadan ini untuk melakukan ibadah sebanyak mungkin dan kebaikan sebanyak mungkin. Nah, tiang ingkang boten melakukan usaha napa-napa di dalam Ramadan ya secara otomatis tidak bisa terselamatkan dari siksa neraka. Tidak bisa dimasukkan ke dalam surga. Kalau meskipun di Ramadan tapi piyambakipun boten nindakaken amal-amal kesaenan. Nah, yang unik malih inggih menika tughallu fihi maradatus syayatin. Setan-setan dibelenggu. Napa berarti wonten ing sasi Ramadan mboten enten kemaksiatan? Enten nggih. Wong kadang-kadang wayah traweh niku sandal ilang nggih wonten. Mboten ilang, mau keliru. Kadang-kadang sepeda motor ilang nggih enten. Rumiyin teng Sendang niku nate. Tiyangipun traweh sepeda diparkir ngoten. Nah, tiba-tiba hilang. Berarti kan tasih enten setane nggih wonten ing Ramadan. Nggih tasih enten. Ya. Mok setanipun rodok dibondo, itu artinya nggih agak dikekang. Agak dikekang. Bukan berarti tidak ada setan. Dan setan itu ada dua, bisa berwujud jin, bisa berwujud manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi nanten tiang kok sing dilakoni iku sarwa elek, itu berarti termasuk syayatil nil insi, setan dalam bentuk manusia. Nah, terus tasih wonten kemawon setan. Hanya pintu-pintu setan untuk mengganggu itu semakin dipersempit. Apalagi ketahanan masyarakat, ketahanan tiang-tiang beriman semakin diperkokoh dengan ibadah yang kuat. Dengan keimanan yang semakin mantap, ini setan-setan yang berbentuk jin itu kira-kira marak kita yang mboten. Wong adoh. Keranten setan-setan dalam bentuk jin itu disifati dalam surat An-Nas Al-Khannas. Al-Khannas itu yang selalu menghindar, yang selalu menjauh. Itu karena setan-setan itu ketika seorang hamba, seorang manusia itu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca kalimah-kalimah thayyibah, itu setan akan cenderung menjauh. Maka setan disebut dengan sifat khannas, karena khannasa itu artinya adalah yang menghindar atau yang menjauh. Jadi punya kelemahan. Dan setan itu atau jin itu akan mendekat kalau kita memberi kesempatan jin untuk mendekat. Ya.
Tapi setan dan jin itu akan menjauh dari kita kalau kita memang tidak peduli kepada mereka, bahkan kita punya keberanian untuk tidak terganggu dengan mereka. Caranya itu apa? Iman yang kuat dan beramal soleh. Itu insya Allah tidak terganggu. Nah, kok enten tiang misalipun ngunjungi kuburan utawi panggonan-panggonan sing rada angker, saperlopo ingin berkenalan mbek jin misalnya. Wah iku jin seneng, wah iki ana kanca. Nah niku malah diseneng. Nah, mila ampun ngantos kita menika berinteraksi dengan jin apa malih nyuwun bantuan dumateng jin. Mergi napa kata-kataipun membawa kita dumateng madharat. Kadang enten sing menjawab ngeten. Loh, jin kan sesama makhluk, sama seperti kita dengan manusia. Dalam pergaulan dengan manusia kan bisa saja kita minta bantuan kepada manusia kan ngoten. Nah ini kalau kita minta bantuan kepada jin kan tidak masalah. Nah, tetap dengan iman bahwa yang melakukan segala sesuatu yang mengizinkan itu Allah. Nah, tapi itu beresiko. Kalau kita minta bantuan kepada orang, itu kita tahu rupanya, kita tahu karakternya, kita tahu kualitasnya. Niki tiyang sae utawi mboten. Nek dados sahabat niki sahabat apik utawa elek nika sumerep. Tapi nek jin, sampean sumerep napa mboten? Mboten. Roh-roh ana suarane, ana bisikan ngene. Iki wong jin apik apa jin elek mboten sumerep sampean. Nah, rata-rata jin niku akan mendekati kita, menyerupai diri, memperkenalkan diri sebagai orang yang baik, jin yang baik ya. Tapi pada akhirnya nanti bisa menipu kita. Milanipun kita hati-hati. Mergi kita mboten Nabi Sulaiman nggih. Nabi Nuh Sulaiman pancen nabi dipun paringi Allah kegiatan lan pangertosan sehingga saged menguasai jin. Nah, kita menika mboten nabi. Nah, lan Allah sampun dawuh wonten ing surat jin wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada beberapa orang dari manusia itu minta perlindungan atau pertolongan kepada jin-jin. Tapi apa akibatnya? Fazaduhum rahaqa. Tapi ternyata pada akhirnya jin-jin itu tadi justru membawa manusia tadi kepada kejahatan, kemaksiatan dan kesesatan. Milanipun nggih, kita hati-hati ya, kita hati-hati. Mungkin enten tiang-tiang sing nggih nuwun sewu, mungkin mengklaim memiliki jin sehingga dia punya kehebatan-kehebatan di mata manusia. Misalnya sakit ngobati tiang, sakit ngulai barang sing ilang. Itu kan kadang-kadang enten sing dianggap ngoten nggih. Nggih. Ini kadang-kadang nggih enten bantuan. Tapi nek menurut pemanggih kula niku nggih kedah hati-hati. Keranten biasanipun tiyang ingkang nggadahi keistimewaan ngoten menika nuwun sewu menurut pengamatan beberapa orang dan analisa itu agak menghadapi masalah ketika sakaratul maut. Agak menghadapi masalah. Ya, keranten menapa ibaratipun rewange niku nagih utang. Nagih utang ya. Iki wis tak bantu ngene iki. Nah, itu berarti ada hal yang ngerecoki kita saat kita harus meninggalkan dunia ini untuk menghadap Allah. Dan itu momen yang sangat kritis. Momen yang sangat berbahaya kalau kita direcoki oleh teman kita, teman gaib kita. Terus ada kecenderungan lagi bahwa orang yang katanya memiliki jin, pembantu jin, itu nanti masih meminta supaya ada di antara keturunan orang itu yang sudah meninggal itu untuk bisa menjadi temannya. Misalnya dari keturunannya. Mungkin apa mengatakan? Menurut cerita ingkang sampeyan terami dos pundi? Mesti nanti akan meminta dari keluarga, anak atau cucu orang yang dianggap memiliki teman jin tadi supaya kembali menjadi teman jin tersebut. Itu menurun begitu ya. Jadi itu sekedar kita harus berhati-hati.
Keranten dipun sebut oleh Al-Qur'an kados mekaten kala wau, sehingga kita menawi kita saged kaya kados Nabi Sulaiman nggih mboten napa-napa, tapi wong kita menika mboten nabi. Mila kita kedah atos-atos. Terus kita mboten kenal, mboten sumerap jin ingkang kita kenal menika sae utawi mboten, mangke ing tembe akhir bakal membantu kita menuju dumateng swarga utawi malah neraka, kita nggih mboten sumerap. Milanipun kita kedah atos-atos. Nah, ini kok dados masalah jin iki mau sumberit nanti. Dados niku wau nggih Ramadan. Ramadan menika kedah kita manfaataken. Nah, terus tughallu maradatul syayatin. Jadi setan-setan dibelenggu niku wau tadi itu jin itu masih punya kelemahan, setan punya kelemahan, yaitu ketika kita zikir dumateng Allah, iman kita pertebal, ibadah kita intenskan, kemudian membaca Al-Qur'an, baca zikir kita aktifkan, maka itu setan yang gaib tadi secara otomatis akan menjauh dari kita. Nah, itulah diantara keistimewaan bulan Ramadan. Ramadan juga menjadi momen bagi kita untuk membersihkan diri. Membersihkan diri itu manusia menika kedah nyuceni awake. Ada beberapa kotoran yang harus dibersihkan dalam diri manusia. Pertama nopo? Dosa. Nggih napa mboten? Manusia niku mesti gadah dosa. Kullu bani Adam khata. Saben anak-anak putu Adam niku mesti bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Ramadan ini adalah momen bagi kita untuk menghapus, membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kita. Maka hadis ingkang kula sebut kala wau, Ramadan ila Ramadan, amaliyah Ramadan ingkang kita lampahi kanthi dasar iman dan takwa menika mukaffiratun lima bainahunna. Ini bisa menghapus dosa-dosa di antara dua Ramadan selagi ini dosa besar itu ditinggalkan. Terus niki Ramadan. Mila enten setunggalipun hadis lintu. Tiang menangi Ramadan. Dia mendapati bulan Ramadan. Tapi sampai sampai Ramadan itu berakhir, kemudian dia masih membawa dosa dan belum diampuni, maka orang ini termasuk orang yang merugi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisipun nggih menika raghima anfu rajulin syahida Ramadan fansalakha walam yughfar lahu dzanbuhu. Artosipun nggih menika raghima anfu itu adalah gruwung irunge wong. Wong nek irunge gruwung itu kan termasuk ora bejo nggih. Artosipun sebagai gambaran untuk mengatakan merugilah orang yang menangi sasi Ramadan, yang mendapatkan bulan Ramadan, tapi kemudian ketika bulan itu berakhir, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Nah, ini diibaratkan oleh Rasulullah sebagai apa? Sebagai orang yang merugi. Karena Ramadan itu sebuah kesempatan emas untuk menghapus diri dari dosa-dosa. Kemurahan Allah juga begitu luar biasa, tapi ewo semanten kok dereng dipun sepunten. Nah niki sing salah mesti menungso nih. Padahal pengumuman saking Rasulullah, saking Allah menika kathah sanget, nek kita memanfaatkan Ramadan kanthi ibadah ingkang sae, Allah bakal menghapus. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa dengan dasar iman dan pamrihnya hanya ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang sudah lewat. Wonten hadis lintu ingatan man qama Ramadan. Kalau wau yang pertama inggih menika man shoma, siapa yang melakukan puasa. Hadis yang kedua inggih menika man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan.
qiyamul Ramadan inggih menika qiyamul lail fi Ramadan inggih menika salat tarawih imanan wa ihtisaban dengan dasar iman dan pamrihnya hanya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, orang itu juga akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi ini harus kita bersihkan. Dosa-dosa kita menika kita resiki kanthi amalan-amalan ibadah wonten sasi Ramadan. Nomor kalih ingkang kedah kita resiki napa? Ingkang kedah kita resiki nggih menika sifat-sifat awon wonten ing manah kita. Sifat-sifat awon wonten ing awak kita. Napa sifatipun menungso ingkang awon menika? Antawisipun inggih menika sifat sombong. Ketika manusia itu sombong, maka biasanya tindakan-tindakannya cenderung buruk. Ketika manusia itu sombong kepada Allah, dia akan berani tidak melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Ketika orang tidak bersyukur kepada Allah, itu berarti dia sombong. Karena yang dia makan adalah nikmat dari Allah. Nafas, paru-paru pernafasan itu berjalan, itu adalah Allah yang menggerakkan organ-organ ini semuanya. Udara yang dihirup itu adalah nikmat dari Allah. Tapi dia tidak mau bersyukur, itu kan sombong. Wis dikei ke ora syukur. Nah, itu jiwa sombong kepada Allah. Kepada manusia ugi ngoten, kadang-kadang kita menika nek dipun paringi nikmat dening Allah rumaosipun gumedhe. Rumaos luwih dhuwur timbang yang lintu. Rumaos berkuasa, merasa lebih berkuasa daripada orang lain, merasa lebih terhormat daripada orang lain, lalu kemudian menganggap rendah orang lain. Niki nggih sikap takabur. Nah niki kedah kita resiki. Kita resiki kalian kembali merenungkan awak kita dengan ibadah-ibadah. Nalika kita sholat menika sajatosipun Allah ngajak kita supados kita menghayati sholat kita. Milanipun nalika takbir napa? Kita nyebut napa? Allahu Akbar. Apa artinya? Hanya Allah lah yang maha besar. Artinya saya ini tidak ada artinya, saya sangat kecil, sangat hina, sangat lemah. Itu sebetulnya kalau kita hayati setiap ucapan dalam sholat itu luar biasa pengaruhnya kepada jiwa kita. Sehingga inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kalau memang betul-betul khusyuk dan dihayati, itulah sholat yang akan melahirkan efek pada perilaku dan akhlak, akan mencegah kita dari amal munkar. Karena ketika kita sholat lalu kita hayati khusyuk, kita menyebut Allahu Akbar, kita hayati betul-betul, akhirnya dia merasa sadar diri bahwa dia ini bukan siapa-siapa. Dia harus tetap menjadi hamba Allah yang baik, taat kepada Allah, berbuat baik kepada semua manusia, tersadar. Nah nek salate mboten khusyuk nggih, kados olahraga kemawon nggih, sujud rukuk sekedar untuk memenuhi apa? Persyaratan formal. Tapi mboten dihayati. Lah menika salat sing mboten efektif lan ugi mboten berhasil guna lan mboten berdaya guna. Nah milanipun Ramadan siam menika ya ibadahipun kathah sing arupi salat nggih kathah, termasuk siam ugi ngaten. Siam menika termasuk nek nalika siam kita nika kan dibawa kepada situasi untuk merasakan bagaimana ya keadaannya lapar tidak makan itu. Bagaimana ya keadaan kalau kita lemah sedemikian rupa. Kira-kira orang-orang yang biasanya tidak punya makanan dan harus berlapar, kira-kira seperti apa? Nah akhirnya puasa ini kemudian memberitahu kita supaya kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang lain, khususnya orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang miskin, orang-orang gelandangan yang kadang tidak jelas makan apa, tidak tahu apa yang dimakan, hidupnya pun tidak di mana-mana, kadang di pinggir jalan, kadang di bawah jembatan, di trotoar, di pinggir-pinggir toko. Nah, beda dengan orang-orang yang mampu. Tidurnya di ruangan ber-AC, sehingga seolah-olah hidup di surga. Tapi dengan puasa ini kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang beruntung. Maka disitulah diharapkan jiwa kita menjadi jiwa yang baik, jiwa yang memiliki semangat toleransi dan juga empati, rahmah, kasihan kepada orang-orang yang tidak beruntung. Juga sifat-sifat takabur tadi, sifat sombong tadi juga kita hilangkan, bahwa kita ini tidak ada artinya. Kalau toh kita kebetulan diberi oleh Allah rezeki yang banyak, itu sesungguhnya adalah titipan dan sekaligus ujian. Gitu. Mungkin enten sing gadah dipun paringi bejo donya kata, ingat itu hanya titipan Allah. Allah namun kita namun titipi. Nek kita dititipi niku tidak sepenuhnya hak milik kita. Suatu saat harus siap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sebagai ujian. Kita diuji, kalian nikmat kalau wau, kita dados tiyang bersyukur utawi malah kufur. Dados kita kedah hati-hati menawi dipun paringi hal-hal sing enak. Mergi kadang-kadang hal-hal sing enak niku nggih merupakan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Terus Allah menguji, kami menguji mereka itu kadang-kadang dengan hal-hal yang tidak enak, misalnya kemiskinan, sakit, bencana, musibah, ini kan mboten enak. Wal khairi kadang-kadang juga dengan hal-hal yang enak. Misalnya dipun paringi rezeki yang ingkang kathah, dimreki awak sing sehat, kehidupan yang bahagia, nyaman. Niku nggih ujian. Kita bersyukur utawi mboten. Milanipun menika sifat-sifat saya ingkang kados mekaten menika ingkang diharapkan tumbuh kalian sasi Ramadan lan kalian ibadah siam. Nomor 3, hal ingkang kita resiki kanthi siam inggih menika awak kita menika, badan kita, raga kita menika napa hal sing awan wonten mana raga kita? Enten penyakitnya napa mboten? Sinten sing mboten gadah penyakit? Mesti enten penyakite. Napa wale sing sepuh-sepuh niki nggih. Biasanipun awakipun linu kabeh. Kadang dereng sepuh pun wis rasa linu. Wis mergi napa? Terus analisa yang menyebabkan badan itu sakit itu apa? Pertama, selain psikologis, pikirannya terlalu stres, terlalu tekan, niku nggih bisa menjadikan tubuh itu juga sakit. Terus yang kedua adalah apa yang kita masukkan di perut kita. Nah, kalau yang kita masukkan di perut kita adalah segala sesuatu tanpa dikontrol, meskipun terasa enak, tapi itu sesungguhnya adalah racun yang akan membawa penyakit. Nah, saat ini niku tiang-tiang kan langkung makmur tinimbang zaman penjajahan. Uripe enak, tapi kenapa kok sing jenenge penyakit iku ya kok tambah akeh? Ya. Wong niki sing nom-nom niku wis padha loyo awake, wis nggadahi simpenan penyakit. Mestine kan tambah makmur, tambah mangane wis cukup, iku kan mesti sehat. Tapi kok malah kata tiang-tiang samangke menika umure wis sing dari sepuh, tapi kok kondisi awake niku kropos. Sampun gadah simpenan penyakit. Sebabipun napa? Nggih, ing antara sebab sing dipun lebetaken madaran menika sembarang kalir. Mboten dipun seleksi. Nah, gitu. Wiranipun. Nah, penyakit kaya napa? Diabetes, darah tinggi, kolesterol, asam urat. Iku sebabnya napa? Nedone ta nggih. Mosok kurang pangan, malah asam urat mboten. Justru malah mangane terlalu enak. Kadang mangan sate, mangan jeroan, apa malih? Wah, duren, atau apa malih? Wah, enak-enak. Nah, wong kepengen niku ya diwatesi. Kanten enten tiyang niku nggih uripe cukup nggih, tapi nggih sampun gak ada penyakit ngoten. Rumiyin zaman alitipun niku nggih rada nelongso, mergi mboten gadah. Loncenge ngeten. Ayo
Biyen zaman melarat ora iso mangan sate, mangan durian mergo ora iso tuku. Nah saiki wis duwe dhuwit ya sik ora oleh, ora iso mangan sate, mangan durian mergo wis duwe simpenan penyakit dilarang dokter. Jadi kan mboten bahagia kan gitu ya. Nah, milanipun siam menika, poso menika sajatosipun ingin menyehatkan tubuh kita. Kinten-kinten nalika panjenengan poso niku tambah sehat rasane nggih, tambah sehat atau tambah loro? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Lemes tapi tambah kuat. Lemes. Tapi lemes kan sementara. Hari pertama lemes, hari kedua sudah kuat, hari ketiga wis biasa. Wis biasa kita. Yang sing biasa poso niku nggih antara poso lan mboten menika biasa. Tapi dengan puasa itu sesungguhnya sehat. Karena apa? Cobi panjenengan bayangaken. Madaran menika nek kita mboten poso nggih. Madaran menika saben wekdal menika bekerja. Mungkin apa mboten? Kita sarapan esuk-esuk. Sadurunge sarapan apa? Mangan jajan. Ngombe kopi. Remen kopi napa susu? Ya. Nah, nek jajan lebet niku sampun diproses dening madaran kita. Sampun bekerja. Engko jam 7, jam setengah 8 sarapan. Iki durung istirahat, ana penggawean meneh. Digiling meneh. Terus penggilingan itu sampai butuh normalnya 4 jam. Itu mestinya baru selesai. Nah kadang dulu 4 jam kok wis teko manganan maneh. Gitu. Mangan awan. Kadang saya mangan bakso. Terus ngoten. Menika saben dinten kita pulasara niku madaran kita nggih. Kita mboten sadar nek pulasara alat wonten ing madaran kita. Nah naminipun alat. Nek di pulasara kalau penggawean iki suwe-suwe tambah napa? Nggih tambah rusak. Kita nggak ada mesin diesel. Nek saben dinten kita damel rina wengi ya suwe-suwe nggih bejat rusak. Lah madaran kita nggih ngaten. Enten batasipun. Miranipun poso setunggal sasi menika sakjatosipun maringi kesempatan kangge madaran kita untuk beristirahat. Nek diparingi istirahat menika saged recovery, saged pulih kembali, menjadi sehat kembali. Kados catu menika nggih. Nek kita kan jadah catu. Kok kita jaraken gores terus ya, catune ora mari-mari. Tapi kita istirahatkan, kita paringi lapisan supados terhindar dari hal-hal yang bisa merusak, akan tumbuh dan menjadi normal kembali. Nah ngoten. Nah madaran nggih ngoten. Nalika kita poso menika sadadosipun madaran kita menika memulihkan kekuatannya. Nah milanipun tiyang sing poso menika senajan lahiripun lemes tapi malah sehat. Malah sehat nggih. Tiyang gadah lara diabetes niku digawe poso ya sehat malahan. Nggih, nuwun sewu nggih enten tiyang sing gadah diabetes didamel poso malah sehat. Poso Daud setunggal poso, setunggal dinten poso, setunggal dinten boten, malah sehat. Nah, menika mengatakan terus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sampun maringi pitedah kangge kula panjenengan sedaya dos pundi kita menika nedha. Dados Rasulullah menika sampun bimbing kita carane mangan iku sing piye. Wonten setunggalipun hadis mekaten, ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnih. Anak Adam manusia itu tidak boleh mengisi perutnya dengan sesuatu hal yang buruk. Nah, hal yang buruk itu apa? Hal yang bisa membawa bahaya bagi tubuh dan perutnya. Misalipun minuman keras, niku saya itu mboten usah, niku syarron ndak usah dilebokno. Terus napa malih? Sing kasar-kasar, watu, paku. Bahaya napa mboten? Bahaya. Ampun ngantos cedhek.
Kula kita mboten enten ya. Mangan kerikil mboten enten. Nah, sing nyelamur itu adalah tidak kelihatan tapi berbahaya ya niku wau sing enak-enak niku ya. Sing enak-enak niku. Ketinggalipun enak tapi justru di situ mengandung racun. Lare-lare ugi ngaten biasanipun lare-lare alit itu seneng jajan-jajan sing napa niku ya ciki-ciki sing gurih-gurih niku. Lare-lare seneng tapi itu banyak racunnya. Mie niku nggih ngoten nek terus-terusan nggih mboten sae. Niku mangke saged menghadirkan ahli kesehatan untuk membahas masalah kesehatan makanan itu ya. Itu mboten sae. Nah niku termasuk milanipun lare-lare sak mangke niku sik enom tapi kok sampun di kadang kanker, kadang ini niku mergo panganane mboten sehat. Nah benten kalian Pak Tani niku nggih. Pak Tani niku awake kenceng-kenceng, sehat-sehat. Mangane yo biasa mawon, mangan sego, mangan jagung, kadang mangan buah-buahan, sayur-sayuran, paling ya sambel ngoten mawon. Pun dados pangan saben dinten tenggene sabin olahraga nggih, merdamel sehat. Awake nggih langsung awet. Langkung awet. Dados pola makan. Nah, pola makan. Enten hadis lintunipun. Niki wau dereng kula lajengaken nggih. Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnihi. Seorang anak Adam itu tidak seharusnya mengisi hal yang buruk, yang jelek pada perutnya. Bihasabi mri'in, cukup bagi seseorang luqaimatun, dari makanan itu beberapa suap saja, yuqimna sulbah, untuk bisa menegakkan apa itu punggungnya. Jadi menurut Rasulullah, kalau kita makan itu tidak boleh terlalu banyak. Jadi kalau tadi kita melihat dari segi kualitas makanannya ya, makan itu memang harus sehat, tapi tidak boleh yang terlalu enak-enak yang justru malah mendatangkan madharat. Terus yang kedua, kuantitasnya. Makan terlalu banyak itu juga tidak bagus. Yang sehat, yang bagus menurut Rasulullah itu makan yang tidak sampai kenyang. Digambarkan oleh hadis tadi, cukup kita itu kalau makan beberapa suap saja. Beberapa suap itu artinya apa? Ya, namanya beberapa suap. Nek misalnya gangsal suap ini sampun ngantos sak piring napa mboten? Mungkin setengah piring mawon. Nah lari-lari nak meke niku mangane akeh-akeh nggih, sampai wareg ya, lukaimat. Nah, terus adab makan itu menurut ajaran Rasulullah nganggo niki napa mboten? Piro? Jari berapa? Jari 5 apa jari 3? 3 mawon. Nah, itu menunjukkan makan itu enggak usah kakek. Jari saja. Ini enggak suap ya, suap. Nek sak cawukan, wah iku mboten suap malih niku ya. Nah niku. Dados menika adabul ta'am, adabul akal, adab makan ala Rasulullah kados ngaten. Terus lajengipun hadis wa in kana la mahalata, seandainya harus makan lebih banyak, ukurannya begini. Fasulusun li ta'amihi, fasulusun li syarabihi, wa sulusun li nafasihi. Kalau toh seandainya harus makan lebih banyak dari itu, tidak bisa tidak harus makan lebih banyak dari beberapa suap tadi. Coba diukur perutnya. Perut ini harus dibagi menjadi 3. Sulusun sepertiga itu jatah untuk makanan, sulusun sepertiga jatah untuk minuman, dan sulusun sepertiga jatah untuk nafas. Itu baru seimbang. Ini menurut ajaran Rasulullah ya. Dados kok buka lajeng mangan sampai mendeh-mendeh. Lah niku mboten sah, mboten sehat. Nah, mboten usah dipeksa, nanti nek terlalu dipeksa madaran kita dados rusak nggih, rusak. Kula niku nate rumiyin niku pancen kula guru nggih. Pawaan, guru niku pawaken. Nate rumiyin tiyang sepuh kula nalika bar mondok niku wah piye supaya anak iki rada lemu. Dikongkon mangan sakeh. Sadurunge turun dhewe mangan. Nggih kula nuruti mawon. Tapi ternyata malah berdampak negatif.
Akhirnya kula malah sakit madaran. Karepe saya nggih supaya ngekon tapi wong akhiripun nggih masalah kuru menika gawan. Ora iso nek gawane kuru kok wis dadi lemu ora mungkin. Nek gawane lemu ora mangano itu iso lemu. Nek gawane kuru akeh iso tetep kuru nggih. Kula syukuri mawon nek kuru kados mekaten. Kathah kancane niki ya, jamaah sing kuru-kuru ya kathah. Kejawi Pak Mujahidin sing lemu niki. Ya. Wekdalipun sampun telas nggih. Mekaten Bapak Ibu sedaya ingkang saged kula sampaiaken nggih mugi-mugi bermanfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Lan mbok bilih enten kirang lan lepatipun mboten kesupen kula nyuwun agung nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Wabillahi hidayah wa taufik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.